Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akuntansi A ingin mempresentasikan tentang rukun Islam. Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Krisnawati Dewi dengan NIM 023, yang kedua Deskalita Vianda Maharani dengan NIM 008, dan yang ketiga ada Naharia Sukma Suci dengan NIM 014. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu rukun Islam. Sebagai dasar ilmu agama Islam, rukun Islam telah diajarkan sejak dini agar umat Islam lebih memahami dan dapat meneladaninya. Seorang muslim yang beriman wajib hukumnya untuk mengetahui dan memahami rukun Islam. Hal itu karena satu di antara syarat sah menjadi seorang muslim adalah jika telah mengamalkan rukun Islam. Rukun Islam tersebut memiliki 5 perkara dasar dalam Islam, yang merupakan sebagai pondasi wajib bagi umat Islam agar imannya senantiasa terjaga dalam kehidupan sosial. Berikut 5 perkara tersebut, yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua menunaikan sholat 5 waktu, yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan, yang keempat membayar zakat, dan yang terakhir menunaikan haji jika mampu. Nah, selanjutnya ada penjelasan 5 rukun Islam tersebut. Yang pertama, syahadat. Syahadat atau persaksian ini memiliki makna yang harus diketahui seorang muslim untuk diamalkannya. 2 kalimat syahadat yang diucapkan sebagai seorang muslim juga menandakan sudah yakin memeluk agama Islam dan ikhlas dalam menjalani syariat yang diwajibkan. Isi dari 2 kalimat syahadat adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikutnya yang kedua, sholat. Sholat wajib bagi seorang muslim dalam kondisi apapun hingga pada kondisi ketakutan dan sakit. Ia menjalankan sholat sesuai kemampuannya, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, hingga sekalipun tidak mampu, kecuali sekedar dengan isyarat mata atau hatinya, maka ia mengkabarkan bahwa orang yang boleh sholat dengan isyarat. Berikut jumlah rakaat sholat wajib. Ada sholat subuh berjumlah 2 rakaat, sholat duhur berjumlah 4 rakaat, sholat asyar berjumlah 4 rakaat, sholat maghrib berjumlah 3 rakaat, dan sholat isya berjumlah 4 rakaat. Berikutnya yang ketiga, ada puasa di bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan yaitu bulan ke-9 dari bulan Hijriyah. Seorang muslim berniat puasa sebelum waktu subuh atau fajar terang, kemudian menahan dari makan, minum, dan zina atau hubungan lain jenis hingga terbenamnya matahari, kemudian ia berbuka. Ia kerjakan hal itu selama hari bulan Ramadan. Dengan itu, ia menghendaki ridha Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya. Dalam puasa terdapat beberapa manfaat tak terhingga. Di antara yang terpenting merupakan ibadah kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Seorang hamba meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya demi Allah. Hal itu di antara sarana terbesar mencapai takwa kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, adapun manfaat puasa dari sudut kesehatan, ekonomi, sosial yang amat banyak. Tidak ada yang dapat mengetahuinya selain mereka yang berpuasa atas dorongan akidah dan iman. Kewajiban berpuasa ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala zina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa. Berikutnya yang keempat ada zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, atau fakir miskin dan sebagainya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.
Zakat yang dari segi bahasa mengandung beberapa makna, yakni yang pertama, zakat bermakna at-tahuru, yang artinya membersihkan atau menyucikan, yakni orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah akan membersihkan dan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya. Yang kedua, zakat bermakna al-barakatuh, yang artinya berkah. Maksudnya, harta yang dizakati akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Yang ketiga, zakat bermakna an-numu, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang insya Allah. Dan yang terakhir, zakat bermakna as-solahu, yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Zakat juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama zakat mal, memiliki kriteria tertentu berupa harta kepemilikan penuh, harta halal secara syariat, harta yang bersifat berkembang atau produktif, mencukupi kegunaan atau nisab, tidak ada hubungan dengan hukum utang, dan memiliki selama 1 tahun atau haul, atau dapat dizakatkan ketika masa panen. Contohnya berupa uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset, dan harta dalam bentuk lainnya. Terkait dengan besaran zakat mal yang harus dibayarkan, yaitu 2,5% dari total keseluruhan harta yang disimpan selama 1 tahun. Jadi 2,5% dikali jumlah harta dalam 1 tahun atau haul. Yang kedua, zakat fitrah. Hukumnya wajib untuk seorang muslim yang memenuhi kriteria merdeka, yaitu bukan budak atau hamba sahaya, mempunyai kelebihan makanan pada malam dan siang hari raya Idul Fitri, juga menemui hari-hari bulan puasa dan awal jatuhnya 1 Syawal. Jika seseorang meninggal setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, 29 atau 30 Ramadan, ia dikenai zakat fitrah. Demikian pula jika ada anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan, ia tetap dikenai zakat fitrah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan bahwa seorang suami dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah istrinya, anak-anaknya, budaknya, atau dapat disebut setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Berikutnya yang kelima adalah menunaikan haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Secara bahasa, haji artinya berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Berikut adapun hukum pergi haji. Pergi haji hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dewasa yang telah memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah mampu secara fisik, ilmu, dan mampu secara ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah minimal 1 kali dalam seumur hidup. Kewajiban atas ibadah haji dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala berikut ini, yang artinya menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Selanjutnya ada syarat wajib haji. Yang pertama adalah Islam. Orang yang mengerjakan haji wajib beragama Islam. Jika ada orang yang non-Islam ingin berhaji, tentu saja ia harus bersyahadat terlebih dahulu, lalu melakukan kewajibannya sebagai Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Lalu yang kedua berakal, maksudnya waras atau tidak gila. Konsekuensinya, orang yang tidak berakal tidak akan terkena beban kewajiban agama. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, pena diangkat atau kewajiban digugurkan dari 3 golongan. Orang yang tidur sampai bangun, anak kecil hingga bermimpi atau balik, dan orang gila hingga berakal atau sembuh. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4403. Lalu yang ketiga adalah balik. Balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Artinya, anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan untuk berhaji sampai ia menginjak usia balik. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis di atas, yaitu hadis riwayat Abu Daud nomor 4403. Lalu yang keempat adalah merdeka, orang yang bebas atau bukan budak yang terikat tanggung jawab pada tuannya. Dan yang terakhir yaitu mampu. Syarat haji ini secara khusus disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Selanjutnya kita beralih materi tentang peran dan fungsi rukun Islam dalam pembentukan karakteristik Khairu Ummah. Khairu Ummah adalah sebutan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksklusif kepada umat pemeluk Islam. Khairu Ummah merupakan konsep kehidupan umat yang unggul dan berperadaban maju. Khairu Ummah digambarkan dengan kondisi umat yang maju dari segi ekonomi, memiliki kesadaran dan kepedulian sosial, bijak, dan cerdas dalam merespon wacana berpolitik, serta maju dalam bidang iptek. Pembentukan karakter melalui implementasi konsep Khairu Ummah yang telah dieksplorasi dari Al-Quran, Surat Al-Imran ayat 110, yaitu yang pertama adalah amar ma'ruf, senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf adalah nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ma'ruf tolak ukurnya adalah syariah, baik dan buruk, benar dan salah harus merujuk kepada nilai-nilai ilahi. Menyuruh kepada yang ma'ruf, menegakkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan, itulah salah satu karakteristik Khairu Ummah. Anjuran berbuat baik tidak hanya untuk sesama muslim, tapi juga non-muslim. Yang kedua ada nahi mungkar, selalu berupaya mencegah kemungkaran. Mungkar sesuatu yang asing, bertentangan dan ditolak oleh syariah. Segala sikap, perilaku, dan nilai yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Nahi mungkar dan amar ma'ruf adalah dua hal yang senafas, karena tidaklah mungkin menyeru kepada kebaikan tanpa diiringi dengan usaha mencegah kemungkaran. Yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu dibingkai dan dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Ini menjadi karakteristik ketiga Khairu Ummah. Landasan inilah yang mengikat aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Tanpa iman, seruan kepada kebaikan adalah hampa dan tanpa nilai. Umat Islam akan tampil sebagai umat terbaik jika keimanan kepada Allah tidak hanya terjelma dalam bentuk ritual semata, tapi juga menjadi konsep hidup, baik hubungan individual maupun sosial, mulai dari lingkup keluarga sampai masyarakat, baik lokal, regional maupun internasional. Demikian akhir presentasi dari kami kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.